Ini tadi hari apa tadi? Hari Ahad. Libur kan? Hari libur mestinya malam ini duduk santai di rumah, nonton TV, nongko-kongko, ketawa-ketawa dengan kawan. Datang kemari, beralaskan tanah, basah, hujan dari atas, mau mendengar tausiah. Ini orang sabar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka, seandainya kau masuk Islam, ayahmu tak Islam, emakmu tak Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Ayahmu tak Islam, emakmu tak Islam, diajaknya engkau mensyirikkan, diajaknya engkau murtad. Fala tuti'huma, jangan ikut. Tapi Islam tidak menyuruh durhaka. Ayatnya belum titik. Lanjutkan ayatnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap berbakti kepada orang tua. Tetap datang, tetap cium tangan. Apakah boleh mengasih hadiah? Boleh. Datang Asma. Asma masuk Islam, emaknya tak Islam. Datang emaknya mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, emakku datang, afa asiluha, boleh aku silaturahim dengan emakku yang tak Islam? Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Boleh bersilaturahim dengan saudara kita yang tak Islam? Boleh, dianjurkan. Afa utiha, boleh aku beri dia hadiah. Hari raya kurban, banyak daging, boleh kasih hadiah? Boleh, dengan syarat kurban bukan kurban wajib. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu yang mana Pak Ustaz? Kurban nazar. Aku bernazar kalau anakku lulus PNS aku berkurban ya Allah, tapi kalau tak lulus sampai mati tak berkurban. Itu tak boleh. Tutup fakir miskin aja. Tapi kalau kurban sunat boleh dibagi kepada tetangga kita. Begitulah ajaran Islam. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau tetanggamu, kawan sekantormu, orang sekampung denganmu, mereka tidak memerangimu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusirmu, mereka tidak memerangimu, mereka tak melarangmu ibadah, antabarruhum, maka kau boleh berbuat baik pada mereka, berkirim makanan, bersilaturahim, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Jangan karena beda agama tidak adil. Orang yang tidak adil adalah orang zalim. Jangan sampai jadi orang zalim. Jadi kepala, jadi direktur, jadi pemimpin, ada beda agama, ditekan, diskriminasi. Apa kata Allah? La yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian membuat kalian tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adil. Wa aqrabu littaqwa, keadilan mendekatkan kepada takwa. Jangan ajarkan orang putus sibau untuk hidup bertetangga, untuk hidup bertoleransi, karena ratusan tahun mereka sudah bisa hidup bersama. Betul? Siap jaga NKRI, siap jaga Kapuas Hulu, siap jaga Kalimantan Barat, siap jaga negara kita, siap jaga ulama, siap jaga habaib. Takbir. Ada jilbabnya warna hijau, ada warna biru, ada warna merah, ada warna pink, ada grup-grup pengajian. Dengan warna-warni inilah menjadi indah. Betul? Mudah-mudahan grup pengajian yang belum lunas jilbabnya segera lunas. Ustadz Somad ini, kami tak sama macam kampung Ustadz. Kami di sini banyak duit, betul? Apa bukti orang putus sibau banyak duit? Tonase impak berasnya berpuluh-puluh beratus ton di masa akan datang. Amin. Jawa Barat, bumi Pasundan, bumi Sunda, Bandung, Bogor, Jawa Barat, sekitarnya berapa mampu mengumpulkan beras melalui Paskas? 150 ton. Allahu Akbar.
putus ibau, insya Allah sampai ke tingkat itu juga insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya macam lemas. Amin. Marah nampaknya nih. Serba salah sama Ustaz Somad ini. Suara kita pelan dia bilang lemas, suara kita kuat dia bilang marah. Macam mana lagi nih Pak Ustaz? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang mengatakan Abdul Somad itu lebih mulia, dia dikasih bunga-bunga, dia di atas pentas, dia pakai karpet, karpetnya 2 lapis, dia pakai kursi. Salah saudaraku, kita sama-sama berdiri. Kalau engkau di sana berdiri, aku pun berdiri juga di sini. Cuman bedanya, saudaraku Nuan-Nuan berdiri diam aja. Saya sambil bercakap. Siapa yang paling mulia di antara kita? Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Harta hilang, jabatan melayang, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Yang kaya mati dari tanah, berjalan di atas tanah, masuk ke lubang tanah. Kalau mati dimakan cacing. Bukan kata saya. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Bunga harum semerbak, mekar cantik dan indah. Sampai masanya dia akan layu, kering, mati. Tumbuh bunga yang baru. Bunga yang tak layu cuman bunga ini, karena bunga plastik. Ibadah yang pertama ibadah lisan, ibadah yang kedua ibadah harta, yang terakhir ibadah yang ketiga adalah ibadah hati. Ibadah hati. Apa itu? Ibadah hati adalah sabar. Apakah Bapak Ibu sabar? Datang hujan, sabar. Datang panas, sabar. Ceramah lama, beda-beda tipis antara sabar sama tak bisa keluar. Kau tadi ceramah Ustaz, terus kenapa diam? Habis itu mau ngapain lagi? Mau pulang belum tentu bisa bergerak. Motor kita pun parkir sana. Aku udah terbayang helm sudah basah. Ada anak muda jalan-jalan di pasar, jalan-jalan di toko, jumpa cewek cantik. Dilemparkannya lah nomor handphonenya. Cewek cantik tadi pula melemparkan nomor handphone. Datang anak muda tadi, diambilnya nomor handphone itu, disobeknya. Apa kata dia? Aku takut kepada Allah. Pulang dia ke rumah, cerita sama kawannya. Bro, aku tadi jumpa kawan. Di mana? Di pasar. Cantik, dikasihnya nomor. Terus mana nomornya? Ku buang. Orang ini dalam Islam disebut orang yang sabar. Sabar hatinya, tidak melakukan perbuatan maksiat. Kata kawannya, bodoh. Kesempatan tak datang, mungkin itu doa yang kau dikabulkan Allah. La ilaha illallah. Ini tadi hari apa tadi? Hari Ahad. Libur kan? Hari libur mestinya malam ini duduk santai di rumah, nonton TV, nongko-kongko, ketawa-ketawa dengan kawan. Datang kemari, beralaskan tanah, basah, hujan dari atas, mau mendengar tausiah. Ini orang sabar. Tapi orang yang tak paham mengatakan bodoh. Ngapain kau ikut pengajian Abdul Somad? Kan bisa streaming dari rumah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan orang-orang yang sabar ini diberikan balasan yang paling sempurna di surga. Bukan kata saya, yang mengatakan itu Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab. Tak bisa dihitung balasannya, tak bisa dikira. Mati kalkulator, error, hang laptop, menghitung balasan orang yang sabar. Tapi jangan pulang dari pengajian ini semuanya sabar. Pak Haji, anak Pak Haji dibonceng orang tadi saya tengok di pasar, sabar. Bini Pak Haji dilarikan orang, sabar.
Itu bukan sabar. Apa namanya itu? Kesambat. Islam ini tidak menghilangkan marah. Kalau ada orang istrinya dilarikan orang, apakah dia sabar atau marah? Marah. Tapi karena marah itu karena perbuatan maksiat dan dosa. Marah itu di mana letaknya? Di sini. Sabar itu di mana letaknya? Di sini. Zikir itu di mana letaknya? Di sini. Jantung sebelah kiri berdegup, berdetak. Pegang, berdegup, berdetak. 2 jari di bawah. Kalau orang yang jantungnya sehat normal begitu. Tapi kalau yang lagi jatuh tempo sama jatuh hutang, mudah-mudahan Allah menenangkan hati kita semua. Ala bidzikrillah, dengan banyak mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Dari mana tenang itu datang? Walladzi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Ini yang hadir ini semua ada iman dalam hatinya, sirami dengan ilmu, jangan sampai dia mati, berbuah dengan amal, dijaga dengan ikhlas. Iman yang ada dalam hati disiram dengan pengajian, disiram dengan tausiah, disiram dengan kultum, berbuah dalam amal soleh, infak beras, wakaf, sholat, puasa, zikir, istighfar, sholawat. Jaga dengan ikhlas supaya amal kita tidak hilang di hadapan Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan malam ini menjadi bekal menghadap Allah, insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi saya sampaikan tausiah jam 8 kurang 10, sekarang sudah jam 9 lewat 10, berarti saya sudah berdiri selama 100 menit. 60, 70, 80 menit berdiri. Walaupun tak menengok jam, saya sudah tahu itu 80. Terasa dari kesemutannya. Saya dari tadi ceramah, mata saya tajam, memandang ke kanan, menengok ke depan, memandang ke kiri, memandang ke belakang. Yang saya tengok berapa yang udah menguap. Memang di mana-mana saya ceramah 60 menit, tapi kalau saya tengok ada 2 orang menguap, berhenti saya. Dari tadi saya tengok tak ada satupun yang menguap. Jamaahnya tahan, kena hujan, berdiri di rumput, tahan kuat. Saya pula yang tak tahan. Tadi dari Pontianak istirahat sejenak, tausiah, besok subuh kita jumpa di Masjid Agung. Kabarnya malam ini banyak yang tak pulang dengan iktikaf di masjid. Kalau nanti itikaf di masjid, tolong tidurnya telentang, jangan telungkup. Karena kalau telungkup keluar air liur di tempat sujud. Besok orang sholat pas pula hidungnya di situ, ditahannya napas. Allahu Akbar. Kalau telentang air liur masuk ke dalam. Saya nih Pak Ustadz, telentang pun ngences juga. Sebelum ke masjid, singgah ke supermarket, beli pempes. Insya Allah dapat pahala iktikaf, insya Allah. Kita doakan Bapak TNI, Polri, Satpol PP yang bersusah payah mengawal acara ini. Orang-orang yang sudah berjasa, tak disebutkan namanya satu persatu, tak ditampilkan ke depan. Sampai Pak Wakil Bupati pun tak ada sambutan, sampai Pak Wakil Gubernur pun tak ada sambutan, Ketua DPRD, DPD tak ada sambutan. Di tempat lain kadang sambutan-sambutan macam lomba pidato. Jam 12 malam barulah berikut ini mari kita dengarkan tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Jamaah pun udah gini semua. Ustaz Somad pun langsung Bismika Allahumma ahya wa amut. Diputusi bau, Wakil Bupati pun tak ada sambutan. Jadi protokol pula dia. Berikut ini mari kita panggilkan Ustaz Abdul Somad. Berubah pula jadi protokol. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa Ustaz sikit-sikit Allahu Akbar?
Karena dalam hati kita itu, dalam hati merasa dipuji. Kau paling hebat Abdul Somad, kau Profesor Abdul Somad, kau Ustadz Abdul Somad, kau tinggi Abdul Somad. Maka untuk menghilangkan itu dalam hati, katakan Allahu Akbar. Besok kalau ada orang memuji ibu, suami ibu tuh Masya Allah, Allahu Akbar. Anak ibu Masya Allah ya, Allahu Akbar. Jangan kalau dipuji, anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Balikkan kepada Allah. Karena kita nih, datang setan berbisik, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini dia berbisik. Siapa yang berbisik? Dua, minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik nas, manusia berbisik, jin berbisik, kita bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Tapi kalau yang berbisik ini kawan kita, kau hebat, kau mantap, kita bacakan ayat kursi. Allah, dia lebih hafal lagi. Kita bacakan ayat kursi, dia Yasin. Allahu la ilaha illa huwal qayyum, dibalas Yasin. Mati kartu kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah Allah menjaga kita semua. Pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah. Kerukunan kita antar umat beragama, antar organisasi sosial kemasyarakatan, menjaga kerukunan kebersamaan. Allah jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga sakinah mawaddah warahmah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.